Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan GPDI Theophilus yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini kita kembali untuk datang menyembah Tuhan. Kita buka hati kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Puji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu pun hatiku menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya cekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Kau ajaib, Kau mulia, Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan, hati kami menyembah-Mu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Yesus, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau,
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lagi hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku, haleluya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hidup kami, jemaat Tuhan yang ada. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat kekuatan yang kami alami di saat kami menghadapi kesulitan, kesukaran saat ini. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami, untuk kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah kita yang baik, Allah kita yang ajaib. Malam hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kita, di dalam kita mengingat karya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya berkali-kali hamba Tuhan katakan Roh Kudus bukan dicurahkan hanya saat ini, tapi Roh Kudus dicurahkan setiap hari. Roh Kudus harus senantiasa kita perlukan setiap hari, karena Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu bukan sekedar anugerah Allah. Roh Kudus bukan sekedar anugerah dari Allah, tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus telah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di hari-hari ini ada banyak orang menganggap remeh tentang pekerjaan Roh Kudus. Di hari-hari ini ada banyak orang yang mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu tidak penting. Padahal Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, betapa penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kehidupan umat-umat Tuhan akan terjadi perubahan ketika Roh Kudus itu dipenuhkan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Bagaimana cara hidup jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang pertama, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka bertumbuh dalam iman mereka. Mereka bertumbuh dalam ibadah dan pemahaman yang benar.
Ibadah yang mereka kerjakan bukan sekedar rutinitas. Ibadah yang mereka kerjakan bukan satu liturgi, tetapi ada pertumbuhan. Yang kedua, di dalam kepenuhan Roh Kudus, mereka bertumbuh dalam hubungan. Hubungan antara sesama. Mereka peduli satu dengan yang lain. Karena di sana ketika Bapak Ibu baca dalam kebenaran firman Tuhan, ya mereka senantiasa tetap bersatu. Dan dalam perikop ini, ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya ada buah yang dihasilkan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah hal-hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita? Kepenuhan Roh Kudus bukan saja hanya berbicara tentang bahasa roh, tapi kepenuhan Roh Kudus akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahasa roh itu hanya kita bisa pakai, kita bisa gunakan ketika kita berdoa. Tetapi Roh Kudus yang sesungguhnya akan nampak ketika kita ada di luar. Kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum? Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini dalam renungan kebenaran firman Tuhan, ada banyak penghambat-penghambat yang menghambat kepenuhan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen, mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka ke gereja, mereka ibadah, tapi Roh Kudus itu tidak dipenuhkan dalam kehidupan mereka. Apa yang membuat banyak orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Atau apa penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus harus terjadi dari hari ke hari. Malam hari ini, apa yang membuat, apa yang menghalangi Roh Kudus itu dipenuhkan dalam hidup kita? Yang pertama, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 saya bacakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, di saat ketika umat-umat Tuhan atau rasul-rasul dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika mereka berkhotbah kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang Israel, mereka menyampaikan tentang rencana rancangan Allah bagi umat manusia. Dalam ayat yang ke-37 mereka terharu sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, salah satu yang menjadi penghambat orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena di dalam hidupnya tidak ada pertobatan. Sekali lagi, salah satu penghambat yang menghambat aliran Roh Kudus dipenuhkan dalam kehidupan kita, karena tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Ketika umat-umat Tuhan mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus katakan, untuk kamu menerima kepenuhan Roh Kudus harus ada pertobatan. Kenapa kita harus ada pertobatan? Karena dalam diri manusia seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita manusia melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Ketika kita hidup dalam kedagingan,
Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Galatia. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17, ya, Paulus katakan, hendaklah kamu hidup oleh roh, jangan hidup oleh daging. Kenapa? Ketika manusia itu hidup dalam kedagingan, maka kedagingan itu yang akan menguasai hidupnya. Nah, ini hal-hal kedagingan ini yang menghambat kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penghalang yang pertama sehingga orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena dalam hidupnya tidak ada pertobatan. Yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi ayat yang ke-41. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis dan berkata, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula adalah mereka selalu bersekutu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penghalang yang kedua orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus karena di dalam hidupnya tidak ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di dalam kehidupannya tidak ada satu hubungan yang intim. Ke gereja hanya datang ibadah, tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa haus. Ini menjadi penghalang Bapak Ibu. Orang yang tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan akan menghalangi dia untuk menerima aliran-aliran kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa melakukan persekutuan yang intim. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu dia akan senantiasa memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ketika orang itu tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kenapa orang atau penghalang apa saja yang menghalangi orang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena tidak ada rasa haus akan Roh Kudus. Orang kalau sudah tidak punya rasa haus akan Roh Kudus, dia tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pujian tadi seperti rusa yang rindu. Bapak Ibu, ciri atau karakter rusa ketika dalam kehidupannya dia merasakan rasa haus, maka rusa itu dia akan mencari aliran air sampai ketemu. Sampai dia dapat. Dia tidak akan berhenti untuk mencari air kalau dia belum menemukan atau mendapatkan aliran air itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak punya rasa haus akan aliran Roh Kudus, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penghalang yang lain ada begitu banyak. Tapi sore hari ini atau malam hari ini, yang pertama tadi, penghalang yang pertama tidak ada pertobatan. Yang kedua, tidak ada hubungan yang intim. Yang ketiga, tidak ada rasa haus akan aliran Roh Kudus. Dan yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, orang yang atau penghalang orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu menolak Roh Kudus. Jangan pernah menolak karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah kita menolak Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mengakhiri renungan firman Allah di malam hari ini,
Ada satu kisah ketika seorang hamba Tuhan, dia pergi ke sebuah salon. Dia pergi untuk merapikan rambutnya. Sementara dia merapikan rambut, seorang tukang cukur ini katakan kepada hamba Tuhan ini, "Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada." Hamba Tuhan itu bertanya, "Loh, Tuhan itu ada, Pak?" Tukang cukur ini ngotot, "Tuhan itu ndak ada." Hamba Tuhan ditanya, "Alasanmu Tuhan itu ndak ada, kenapa?" Dia ngomong gini, "Kalau Tuhan ada, tidak akan ada persoalan. Kalau Tuhan ada, tidak akan ada kesulitan. Kalau Tuhan ada, tidak akan ada yang namanya sakit penyakit." Hamba Tuhan itu ketika mendengar alasan dari tukang potong rambut itu mengatakan Tuhan tidak ada, dia hanya diam. Kemudian dia katakan, "Pak, Tuhan itu ada." Dia keluar. Ketika dia keluar, dia melihat ada seorang yang berdiri di pintu keluar. Dan orang itu rambutnya sudah panjang. Tuhan kasih hikmat kepada dia. Dia ambil orang itu, dia bawa ke dalam. Dia katakan kepada tukang potong rambut, "Pak, saya tidak percaya kalau tukang potong rambut itu ada." Tukang potong rambut ini ngomong, "Saya ini siapa? Saya kan tukang potong rambut." Hamba Tuhan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia katakan begini, "Kalau tukang potong rambut itu ada, kenapa orang ini rambutnya bisa panjang?" Jawaban dari tukang potong rambut ini begini, "Masalahnya orang ini tidak mau datang kepadaku." Itu jawabannya Bapak Ibu. Kenapa banyak orang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena ada banyak orang yang menolak karya Roh Kudus. Ada banyak orang yang tidak mau bertobat. Ada banyak orang yang tidak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah kehilangan rasa haus untuk datang kepada Tuhan. Nah, malam hari ini miliki pertobatan. Miliki hubungan yang intim. Miliki rasa haus. Dan jangan pernah menolak Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus kita perlukan setiap hari. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus setiap hari. Untuk memegang tangan kami. Untuk menuntun dan menolong hidup kami. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi. Lagi katakan, Roh Kudus, ku perlu Engkau. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Haleluya. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Pujian yang sederhana, tetapi menjadi satu semangat dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus, kami perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Engkau pegang tangan kami. Roh Kudus, tuntun kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, miliki pertobatan. Karena firman Allah katakan dosa adalah penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Malam hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara jemaat yang mendengarkan firman Allah, seringkali kita bertanya, kenapa Roh Kudus itu tidak berkarya dalam hidup saya?
Jawabannya tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Karena kita merasa puas dengan kerohanian kita saat ini. Kita merasa nyaman dengan kerohanian kita saat ini. Malam hari ini, ubah hidup kita. Bangkitkan semangatmu untuk terus mencari Tuhan. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku, haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Di waktu yang singkat ini Tuhan, kami merasakan Engkau yang menolong kami. Kami merasakan Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami kalau dalam hidup kami seringkali tidak ada pertobatan. Ampuni kami yang seringkali merasa puas dengan kerohanian kami saat ini. Ampuni kami yang menolak karya-Mu Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada. Segala penghalang-penghalang yang masih ada dalam hidup umat-umat Tuhan. Mampukan umat-umat-Mu untuk hidup dalam pertobatan. Mampukan umat-umat-Mu memiliki rasa haus akan Engkau. Mampukan umat-umat-Mu untuk datang dan menerima karya Roh Kudus-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada malam hari ini. Dan biar Roh Kudus dipenuhkan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Engkau terus akan menolong kami dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami percaya juga berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terus menyertai hidup kami. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur untuk hari yang Kau beri. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.